Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Pagi hari ini kita mengikuti doa pagi. Kita mau mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan pada kita semua pagi hari ini. Kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan dalam doa kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh menikmati hari yang indah, hari yang baru yang Kau sudah jadikan pagi hari ini. Kami berterima kasih Bapak. Kami minta perkenanan-Mu turun atas kami di pagi hari ini. Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan, ketika kami berjalan, pimpin dan bimbing hidup kami. Roh Kudus yang membimbing hidup kami. Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus saja yang menjadi sumber pertolongan bagi hidup kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami mau menyerahkan segenap keberadaan kami hanya ke dalam otoritas kuasa-Mu. Penjagaan pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bagai padang gersang. Amin. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama mari kita katakan kembali, seperti rusa yang haus. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bersama, bagai padang gersang. Amin. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan bersama, hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
kerinduan kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Mari katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Jamah kami ya Tuhan pagi hari ini. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bersama, bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan-Nya. Hanya Engkau, hanya Engkau. Dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari puji sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Puji syukur nami naikkan. Haleluya, syukur bagi Allah kami. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Biar kemuliaan-Mu terus hadir dalam hidup kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan mengiringi kehidupan kami, membimbing hidup kami di sepanjang hari ini. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku.
Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur mari bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Yes, amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku katakan, Yesus, ku menyembah-Mu. Amin. Yesus, ku menyembah-Mu. Terus berjalan dengan kami di sepanjang hari ini, ya Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam otoritas kuasa-Mu di sepanjang hari ini. Bimbing dan tuntun hidup kami, ya Roh Kudus. Sebentar biarlah kebenaran firman-Mu memberi kekuatan buat hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur setiap hari selalu baru berkat-Mu, ya Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan lagi yang baru, sehingga jiwa kami boleh disegarkan di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Mohon pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Sebab yang kami butuhkan untuk jiwa dan roh kami adalah firman kebenaran. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebenarnya istilah anak Allah itu sangat banyak di Alkitab. Istilah anak di sini
jelas bukan menunjuk kepada pengertian secara biologis, saudara. Bukan. Makanya kalau orang mengatakan anak ini lahir di mana, anak Allah itu tidak mengerti artinya. Ya. Anak Allah itu di situ artinya bukan biologis. Kejadian 2 ayat 7 itu menjelaskan bahwa manusia itu rohnya berasal dari Allah. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 tertulis bahwa manusia itu keturunan Allah juga. Nah, kalau manusia itu keturunan Allah juga, ini juga bukan keturunan biologis. Ini keturunan dalam arti rohnya berasal dari Allah. Ya, ini menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah yang memiliki roh, yang dari Allah, sebenarnya dapat disebut anak-anak Allah. Kita tahu seperti para malaikat itu anak-anak Allah pasti. Manusia juga anak Allah, harusnya. Ya, tapi kalau memberontak ya nggak jadi anak Allah. Kan begitu, saudara. Nah, jadi dengan demikian kita harus mengerti kita itu disetting menjadi anak-anak Allah. Ya. Di dalam Alkitab yang disebut anak Allah itu minimal 2 itu, saudara. Yaitu malaikat dan manusia ciptaan. Itu disebut anak Allah. Ya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengaruniakan anak tunggalnya. Jadi Tuhan Yesus anak Bapa, tapi yang tunggal, bukan seperti manusia atau malaikat. Kalau manusia dan malaikat itu kan ciptaan. Kalau Tuhan Yesus itu pencipta bersama Bapa. Beda jadi ya. Nah, jadi dengan demikian kedatangan Tuhan Yesus itu untuk mengembalikan kita supaya yang dulu telah jatuh dalam dosa tidak jadi anak Allah. Dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai teladan pokok keselamatan, maka orang yang percaya kepadanya menjadi selamat, menjadi anak Allah, saudara. Ya, dan itulah kehendak Bapa kita di surga. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 9, saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya bacakan ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi rupanya Tuhan berkehendak supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi tujuan utama manusia diciptakan itu supaya jadi anak-anak Allah. Jangan jadi yang lain. Ya, tapi manusia tidak dipaksa. Ketika kita mau bertobat atau tidak kan nggak ada yang memaksa, saudara. Jangankan begitu, setan saja tidak bisa memaksa manusia loh untuk percaya kepada Tuhan atau tidak, atau percaya kepadanya atau tidak. Kan begitu. Ya. Jadi dalam 2 Petrus 3 ayat 9 itu dicatat bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kan begitu, saudara ya. Nah, di Yakobus 4 ayat 5, di situ disebutkan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh manusia itu diingini Tuhan dengan sangat kuat. Supaya apa diingininya? Supaya jadi anak Allah.
Supaya apa? Supaya tidak binasa. Nah, di Pengkhotbah 12 ayat 7, di situ dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini bukan berarti semua roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, bukan. Itu adalah roh orang percaya. Sebab di kitab Yohanes dikatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 itu, saudara. Tapi sebagian menolak, ayat 11-nya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi agak sulit juga ya, kenapa manusia begitu ya. Nah, jadi saudara, mau jadi anak Allah atau tidak itu tergantung respon kita. Ya, jangan sampai anggap enteng. Nah, di Ibrani 12 ayat 9, di situ saya bacakan ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Maksudnya dari ayah kita yang di bumi ini kita beroleh didikan atau disiplin keras. Ya. Dan mereka kita hormati. Ayah yang di bumi aja kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat lagi dengan Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapa segala roh, artinya semua roh yang Tuhan hembuskan untuk menciptakan manusia. Siapa lagi? Malaikat-malaikat, kan begitu. Yang memiliki roh cuma itu, saudara. Tentu saja Roh Kudus, tentu saja roh setan, iblis atau roh-roh jahat, dan Bapa di surga Tuhan Yesus tentu ada rohnya. Gitu ya. Jadi kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Jadi Bapa kita yang di surga itu benar. Karena Bapa di surga itu adalah Bapa segala roh. Pasti. Ya. Jadi dengan demikian kita di pagi hari kita punya kegiatan seperti ini. Kegiatan yang sangat dinanti-nantikan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa bersekutu bersama, kita bisa mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan, renungan pagi seperti ini. Ya, setelah itu barulah kita berangkat bekerja, berbisnis, memulai aktivitas sehari-hari kita. Setiap orang itu ya, kadang-kadang sudah lupa bahwa dirinya dijadikan anak Allah. Diharapkan menjadi anak Allah. Itu banyak orang lupa. Kenapa? Ada banyak alasan nih. Pekerjaan saya dari pagi sampai malam, Pak. Yang satu lagi, saya sibuk, dan sebagainya. Itu cuma alasan, saudara. Kalau suatu hari kau dibuat sakit bagaimana? Apa masih bisa alasan? Kan tidak ya. Jangan cari alasan, saudara, mulai hari ini. Kita itu dirancang supaya menjadi anak Allah. Yang bukan sebutannya saja anak Allah. Tetapi faktanya harus benar-benar anak Allah. Karakternya, cara berpikirnya, cara memiliki perasaannya, cara keinginan-keinginannya, apa yang ia inginkan, itu kelihatan, saudara. Apakah seseorang anak Allah atau bukan, itu kelihatan. Ya, jadi mulai sekarang perhatikan setiap keputusan yang kita buat. Perhatikan ini kehendak Tuhan bukan. Kalau saudara masih sering buat salah, bertobatlah. Ya, motivasi yang terdalam itu ada di hati manusia. Kita boleh berikan kesempatan dan sebagainya, tapi kalau orangnya mengeraskan hati, tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. Ingat ya, kita itu sangat beruntung
diberi kesempatan supaya menjadi anak-anak Allah. Bayangkan, supaya jadi anak Allah. Orang-orang mencari mau jadi anak Allah tapi gak ada jalannya. Karena jalan satu-satunya hanya melalui Tuhan Yesus. Amin ya saudara ya. Jadi kalau kita merenungkan ini jangan cuma merenung. Kalau bisa saudara catat poin-poin yang didapat dari pesan-pesan hari ini. Besok begitu lagi. Seperti orang sekolah itu loh saudara. Nanti saudara akan tahu betapa pesat perubahan dalam diri kita. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan apa yang ditabur, yaitu firman. Kemudian kalau firman itu dimengerti, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Oh itu 100 kali itu luar biasa. Tapi sayang ini tidak bicara soal harta dunia. Soal materi. Ya. Ini bicara soal keselamatan. Bicaranya soal keselamatan sebenarnya. Jadi kita mau jadi anak Allah atau yang lain. Kalau yang lain pasti binasa. Saudara sekalian, pagi ini saya berharap kita semua mendapatkan rema daripada pesan yang disampaikan pagi ini. Saudara semangat, selamat belajar dan berkarya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati. Terima kasih. Kami serahkan seluruh sisa umur hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.